Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Final. Dengan tatapan semua orang padanya, gadis muda itu melompat ke platform tinggi yang mendarat di samping Xiaoyan. Mata indahnya bergerak dengan lembut sementara bibir merahnya yang cantik terulur menjadi senyuman yang anggun. Melihat Sun Er melompat, Xiaoyan memutar matanya tanpa daya dan bertanya, "Kenapa kamu harus lari ke sini?" Sun Er tersenyum tipis. Tidak menjawab, matanya melirik ke arah Xiao Yu, yang wajahnya sekarang memiliki tampilan yang rumit. Sambil tersenyum, Sun Er berkata, "Xiao Yu Biaoje, dibandingkan dengan Xiaoyan, umurmu sedikit lebih tua dan kamu bahkan pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih. Dalam kondisi seperti ini, tantangannya agak tidak masuk akal. Jika Xiao Yu Biaoje membutuhkan seseorang untuk menghilangkan stres, maka Sun Er akan dengan senang hati membantumu." Mendengar wajah menawan Xiao Yu ini menjadi berat sementara alisnya berkerut. Melihat Xiaoyan dengan mata tajam, dia mencibir dan berkata, "Jangan bilang padaku, kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita." Alis Xiaoyan berkedut. Di matanya kilatan yang tidak menyenangkan muncul. Pada saat itu, dia hanya ingin memeluk wanita ini dan mempermalukannya. "Cukup!" Sementara ketiganya berdebat, tetua kedua berteriak dengan marah, membuat mereka bertiga menelan semua kata yang ingin mereka ucapkan. Dengan ekspresi suram, tetua kedua yang marah berjalan ke arah mereka. Menoleh ke Xiao Yu, dia berteriak dengan marah, "Di panggung ini, kamu tidak memiliki hak untuk menantang siapapun. Segera kembali. Jika Anda menghalangi upacara yang sedang berlangsung lagi, Anda akan dipaksa untuk tinggal di dalam rumah Anda selama sebulan." Setelah melampiaskan amarahnya pada Xiao Yu, tetua kedua menghela nafas lega. Memalingkan kepalanya, dia tanpa daya melihat Sun Er, yang memutar-mutar sehelai rambut hitam halusnya sambil memaksakan senyum. "Nona muda Sun Er, kau juga harus turun. Tantangan Anda juga melanggar aturan." Sun Er mengangkat bahu acuh tak acuh. Mengangguk dagunya yang halus, dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Kemudian, dia kembali ke Xiaoyan dan diam-diam menarik wajah aneh yang membuatnya tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ditegur dengan marah oleh tetua kedua, sambil menggigit bibir merahnya, Xiao Yu yang menawan merasa dianiaya. Setelah beberapa saat, dia menginjak kakinya beberapa kali lalu mencibir sebelum pergi, "Bajingan kecil, tunggu saja." Melihat akhir yang lucu, tetua kedua menghela nafas panjang. Memalingkan kepalanya, dia melihat pelaku yang memasang wajah polos. Memaksakan senyum kecil, tetua kedua berdiri di atas panggung dan dengan suara sedingin es, dia berteriak, "Xiao Ning meminum pil secara ilegal, oleh karena itu mulai hari ini dia akan dikunci di dalam ruangan selama 3 bulan. Setelah penatua selesai berbicara, bisikan meledak. Dia berteriak sekali lagi, "Tantangan telah berakhir, Xiaoyan menang." Mengenai penjelasan yang tidak diperlukan tentang apa yang terjadi, Xiaoyan sebenarnya tidak mengutarakan pendapat. Setelah mendengar deklarasi berakhirnya upacara kedewasaan, dia berjalan turun dari peron. Semua penonton di tribun menatap pemuda itu. Melihat kembali ke mata ketakutan klannya, Xiaoyan mengusap hidungnya sambil tertawa dalam hati. Setelah upacara Xiaoyan berakhir, berbagai anggota klan naik ke atas panggung. Namun, di bawah bayang-bayang penampilan Xiaoyan, pencapaian klan lain meredup. Akhirnya Sun Er muncul di atas panggung dan menimbulkan keributan yang cukup besar. Dou Zi yang berusia 15 tahun, pencapaian ini hanya sedikit dari pencapaian Xiaoyan sebelumnya. Meskipun prestasi Sun Er masih cukup luar biasa, banyak yang menghadiri upacara tahu bahwa dia adalah mutiara paling cemerlang dari klan tersebut. Oleh karena itu, meski mereka masih terkejut,
mereka jauh lebih tidak terkejut dibandingkan dengan keterkejutan mereka di akhir pertunjukan Xiao Yan. Upacara kedewasaan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Pada akhirnya, lapangan dipenuhi dengan suara kekaguman sebelum segera kosong. Namun, sepasang mata yang putus asa terus menatap pemuda berjubah hitam yang baru saja membuat keajaiban menjadi kenyataan. Melihat akhir dari upacara kedewasaan, Xiao Yan menghela nafas dalam diam. Semua tatapan ini tak tertahankan baginya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berdiri untuk pergi. Hari ini, tampilan Xiao Yan Gege benar-benar membuat orang terkesiap dengan takjub. Aroma harum tiba di dekatnya dan tawa lembut seperti lonceng perak tawa Sun Er menyapu Xiao Yan. Menyentuh hidungnya, Xiao Yan mulai tertawa. Awalnya, saya juga percaya bahwa Xiao Yan Gege tidak tahu teknik do apapun, tetapi siapa yang mengira Anda menyembunyikannya dengan sangat baik. Membawa tangannya yang lembut di belakang punggungnya, Sun Er mengikuti di belakang Xiao Yan sambil memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Senyumnya penuh emosi. Haha, aku tidak sedekat dirimu, Sun Er. Terakhir kali di aula Do Teknik Wei, Do Teknik Wei itu juga tidak terlalu umum. Sudut mulut Xiao Yan melengkung saat dia berbalik dan berbicara. Mendengar itu, Sun Er berhenti. Matanya yang indah membentuk bulan sabit saat dia tertawa keras dan berkata, pengetahuan Xiao Yan Gege benar-benar seimbang. Jika Anda benar-benar tertarik dengan teknik do itu maka Sun Er dapat mengajari Anda. Mengangkat bahu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah tidak akan membantu. Ini adalah sesuatu yang saya pahami dengan jelas. Bagaimana dengan metode Qi? Penolakan Xiao Yan tidak terduga untuk Sun Er tetapi matanya yang hitam dan cerdas berputar sebelum dia mendapat ide. Berhenti, Xiao Yan menyipitkan mata dan berkata dengan ambigu, bisakah kita pergi ke aula metode Qi untuk mencari metode Qi dalam 5 hari? Teknik tertinggi klan Xiao hanyalah level menengah Xuan, Raging Lion. Selain itu, Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk mempraktikannya. Sun Er menggunakan tangan kecilnya untuk menyingkirkan sehelai rambut hitam halusnya ke samping. Dia mengerutkan mulut mungilnya dan sepertinya dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut. Sun Er bisa mencoba untuk mendapatkan metode Xuan Qi tingkat tinggi untuk Xiao Yan Gege. Bagaimana dengan itu? Gadis ini sangat kaya. Tingkat Xuan tinggi. Setidaknya harganya beberapa ratus ribu. Menghela nafas dalam hati, Xiao Yan memaksakan senyum. Jika dia tidak secara kebetulan bertemu dengan Yao Lao, mungkin akan sangat sulit baginya untuk menjembatani jarak antara Sun Er dan dia. Bahkan jika bakat bawaannya tidak kurang, hanya latar belakang misterius Sun Er adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Dia diam-diam membelai cincin sederhana dan tanpa hiasan itu. Ketenangan memenuhi hatinya karena dia tahu bahwa cincin itu akan menjadi rahasianya untuk menjadi kuat kembali. Menatap Sun Er, Xiao Yan tertawa. Sedikit menggelengkan kepalanya, suara lembutnya menunjukkan keterikatan yang kuat, tidak perlu. G ini akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menjadi kuat. T.L.G. Kakak. Sun Er berhenti. Mengedipkan matanya yang tajam, dia menatap punggung Xiao Yan yang tidak berhenti. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba tersenyum, sepertinya. Pada akhirnya, Xiao Yan Gege, kamu benar-benar memiliki orang misterius di belakangmu. Ya. Apakah saya perlu memeriksanya? Dengan tatapan agak termenung dia membawa jari ke dahinya. Setelah berdiri diam untuk beberapa saat, Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya. Lebih baik tinggalkan dia sendiri. Saudara Xiao Yan benci kalau orang lain mencoba ikut campur. Karena guru misterius ini telah mengajarinya sebanyak itu, dia mungkin tidak akan menyakiti saudara. Silahkan pergi.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.